A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang doa safar ya. Doa safar itu artinya kita keluar rumah, kita cari rezeki, jemput rezeki, cari ilmu. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada ujian atau tantangannya. Nah, pagi hari ini saya mau spill sedikit tentang apa yang ada di pikiran saya. Saya baca tadi subuh menjelang azan itu fenomena anak muda usia ya bisa dibilang masih muda lah, 20-an gitu yang mati bunuh diri gitu. Lalu dia menulis alasan kenapa dia bunuh diri, panjang sekali. Salah satunya karena kena bully. Apa? Kena bully. Ini mumpung ada adik-adik, anak-anak yang ada dua mata pisau kalau melihat bully. Bully itu ada bully yang sifatnya fisik, ada bully yang sifatnya verbal, kata-kata. Pertama yang saya mau sampaikan, bagaimana menyikapi bully dari orang luar ke kita. Paham maksudnya? Kita kena serang gitu. Misalnya dicaci maki, itu kan verbal. Atau dipukul atau dikacau. Ada yang dikasih katanya ini air minuman katanya, ternyata air kencing yang dikasih. Jadi kita kecil-kecil gini, kalau ada yang berbuat sesuatu tidak nyaman, itu tidak boleh diam. Kita diajarkan kalau diserang baru lawan. Itu Islam. Bukan kasih pipi kanan kasih pipi kiri, tidak gitu Islam. Paham ya? Nah, Islam tuh lawan, kau apa? Nah, gitu. Kau jangan kacau aku tak kacau kau. Berani bilang gitu. Anak-anak yang berani bilang, jangan takut nak. Itu Islam. Aku tak ngacau. Tapi kalau kau kacau, aku selesaikan kau. Gitu kira-kira. Itu Islam nak. Paham? Lawan. Dalam agama kita disuruh lawan. Kalau kena serang, kalau kena pukul, kalau kena ini, lawan. Tak ada ceritanya Islam tuh mulai perang dulu, anda ada. Baca sejarah, baca sirah nabawiyah. Islam itu nyuruh kita mempertahankan diri. Jadi kalau kena serang, lawan balik. Ada step-step, ada level-levelnya. Nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah ya kalimat ini. Tapi maksud saya kalau kita kena ini kan sesuatu, cara ngelawannya gimana? Nah, ini cara ngelawannya. Bisa lapor mama, bisa kasih tahu guru, kasih tahu ustadz. Ustadz, ini tadinya dia megang, mohon maaf ya, megang bagian yang sensitif di tubuh saya. Kasih tahu, jangan diam kita. Kenapa? Ada kejadian di beberapa tempat itu, mohon maaf, anak-anak jadi gay itu gara-gara awalnya dia jadi korban karena dendam dalam hati disimpan. Kalau dulu istilah di pondok tuh awalnya maf'ul jadi fa'il. Coba di TikTok, tolong di follow up. Siapa yang buka TikTok? Ini ada Bang Tommy Ichsan. Sebentar ya Bang ya. Nanti ada ini. Usaha dia, tolong usaha dia. Bang Tommy di TikTok, Tommy Ichsan. Masya Allah. Jam berapa sekarang di sana ini? Abang di mana nih? Di London. Kalau London sekarang 11:30, belum masuk nih. Kami sekarang sini sudah jam 6 kurang 15. Abang di sana berarti 11:30 ya? Atau beda antara London dengan Manchester? Ini lagi di Manchester beliau. Udah dapat? Nanti cek ya. Insya Allah nanti ada tim kita yang follow up. Insya Allah Bang. Oke. Jadi awalnya dia jadi korban, lama-lama dia jadi pelaku.
Dendam yang tersimpan. Islam tidak mengajarkan nyimpan dendam. Islam mengajarkan rilis. Dirilis. Jadi kalau ada sesuatu, luapkan, ungkapkan. Ada yang ungkapkannya secara verbal, lisan, ada yang ungkapkannya di atas sejadah. Itulah kenapa kita perlu sujud. Bedanya kita dengan yang lain, abang kakak. Kalau harta ada tempat melampiaskannya, namanya, kalau harta namanya ziswaf, ya kan? Tapi kalau apa namanya, energi, tenaga, gunakan untuk amal soleh. Ada semua tempat pelampiasannya. Jadi yang saya maksud tadi dengan dua pisau adalah kalau kita menghadapi challenge atau ujian dari luar, tidak usah terlalu direspon, biasa aja. Karena pujian tidak bikin mulia, caci maki tidak bikin hina. Katanya yang mental health hari ini terganggu, orang-orang yang dengan tingkat stres tinggi, itu karena terlalu mikirkan apa kata orang. Dengar saya. Ih kau ni hitam, memang kulit kita hitam. Iyalah gitu, apa marah? Di fitnah tuh justru kalau bilang kau ni putih gitu, itu fitnah. Saya ini kan gigi ndak bagus ya, maksudnya giginya tuh bertimpa gitu. Kata orang tuh bertimpa. Banyak yang nyarankan Ustaz pasang ya behel atau apa. Saya lama istihoro, pikir-pikir ya udahlah. Kalau makan apel tuh kan berbentuk, jadi ndak sempurna. Ada yang menawarkan saya tuh, saya ahli ortodontis Ustaz, biar saya bentuk ini. Saya bilang dah lah, Allah takdirkan saya kayak gini, dah apa, saya ridho kok. Dulu malah SMP, jongang gigi kau nih gitu. Saya tak ada, memang betul giginya maju kan, ya udah bagi saya biasa aja. Yang gendut dibilang gendut marah. Terus kalau orang bilang kurus kau bahagia gitu, kan fitnah malah. Biasa ya. Kau ini hitam, misal gitu. Bilal bin Rabah hitam masuk surga. Gitu cara jawabnya. Gimana? Bilal bin Rabah hitam masuk surga. Jadi maksudnya cara menyikapin omongan orang tuh tidak usah terlalu serius, tidak usah terlalu dipikirkan. Jadi ada orang-orang tuh yang memang overthinking. Jadi ketika orang ngomong masuk ke dalam, yang ngomong tuh tidak mikir, dan yang ngomong pun udah lupa dengan apa yang dia omongkan. Kita nyimpan. Saya sedih sekali. Jadi kalau ada yang ngomong, cara nyikapinnya, coba latihan untuk biasa saja. Kau berhak bahagia. Bahagiamu tidak ditentukan oleh omongan orang. Maka tadi saya bilang, caci makinya tidak bikin hina. Bahagia, pujiannya tidak bikin mulia. Udah didapat follow up Adia? Udah tukar. Oke, sip. Kita mau diundang, mau nanya beliau nanya Ayaman kalau mau pergi ke parit ikan duyung, gimana caranya gitu. Jelas ya? Jadi abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Pertama, kata-kata itu jangan sampai jangan sampai bikin kita lemah. Ada namanya nih, ada ayat yang wama tukhfi suduruhum akbar tuh loh. Tukhfi, ya. Ini juga sama nih, yang di surat Muhammad. Suduruhum akbar 318, surat ke-3. Kita pindah dulu 318. Nah, ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum
qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ini dia. Jadi kadang-kadang kita terpengaruh dengan kondisi luar ketika orang mengatakan A kepada kita, mengatakan B kepada kita. Namanya tuh labeling. Ini juga pesan saya untuk orang tua. Hati-hati emak-emak mulut apa? M-U-L-O-T. Bibir apa? Dengar emak-emak yang belakang. Jangan sampai mohon maaf ya, kita ini adalah susah, tak berduit, mulut jelek, cangkem elek kalau bahasa Jawanya tuh. Kalau kau berduit banyak, ya kan, kaya raya, mungkin agak boleh lah, tapi tetap tak boleh. Islam mengajarkan mulut bagus, ngomong yang bagus. Itulah Ustadz, suami saya tuh rayau ya kerjanya, memang semua. Lah itulah yang terjadi. Takut dia balik ke rumah, nek lampir di rumah apa? Ya, cangkem elek. Tak bisa keluar kata-kata yang bagus. Maka dua mata pisau yang saya mau sampaikan hari ini yang mengakak, kalau dengar caci maki dari luar, nengok ayat ini 118. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu ambil kepercayaan teman-teman dari luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan bagimu. Tak berhenti. Lihatlah tuh Israel tuh. Lihat mereka bikin gerakan cinta sesama. Seram sekali rasanya nengoknya tuh. Tahu cinta sesama ya? Mereka kacau tuh pelangi. Siapa sih yang bikin itu pertama kali? Padahal dulu kita suka sama pelangi tuh. Gara-gara mereka nih. Padahal kan itu kan juga bagian dari ciptaan Allah kan? Jadi diklaim sama mereka pula. Mereka mengajukan haki kan? Waddu ma'anittum, mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah nampak kebencian nyata, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, tapi apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka jauh lebih besar dari yang keluar dari kata-katanya. Makanya guru saya dulu pernah bilang gini, kalau teko perumpamaannya itu gitu, kalau teko dalamnya kopi keluar kopi, dalamnya teh keluar teh, dalamnya baik keluar baik. Maka abang kakak ayah bunda, emosi-emosi negatif yang dalam diri kita tuh jangan sembarangan diluapkan. Dia sama kayak paku. Pernah nengok paku? Kalau dipakukan ke kayu, kita terus jebol dah. Paku masuk ke kayu, ditukul gitu, jebol. Habis itu salah aku misalnya, salah paku misalnya, cabut, bisa dah? Cabut bisa, tapi bekasnya masih ada. Nah, masih berlobang. Begitulah kata-kata yang jelek, cangkem elek itu, ya kan, mulut jelek itu hanya mengeluarkan kata-kata yang jelek kan. Begitu dia nyesal, alah ngapa aku ngomong gitu tadi ya sama orang ya. Begitu kita bilang maaf ya, minta maaf, udah telanjur keluar. Kalaupun dicabut dengan kata-kata minta maaf, dia sudah bolong. Nah, yang cerita suami istri itu kan, yang dia salah ngomong suaminya tuh, terus dia minta maaf. Istrinya bilang, ambil gelas, kata dia. Jatuhkan, kata dia. Bisa nggak gelas yang pecah itu bersatu lagi? Oh maaf sayang, kata istri, kata suaminya. Tadi yang saya pegang gelas plastik, kata dia. Jadi nggak pecah, kata dia. Oh, ada yang baru paham, alhamdulillah. Untung. Emang candaan-candaannya tuh harus yang basic gitu. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ini kalimatnya tuh in kuntum ta'qilun. Cobalah kau pikir-pikir, kata Allah. Cobalah kau ingat-ingat. Coba kau pakai akal pikiranmu yang bedakan kau sama binatang. Kata-kata mereka, niat baik niat mereka tuh lebih buruk. Ya kan? Mereka jahat sekali memang. Mereka pengen kita tuh rusak. Dirusak lewat makanan, dirusak lewat pakaian, dirusak lewat apa lagi? Film, dirusak lewat berbagai macam. Pokoknya gimana caranya kau harus hancur, kau harus rusak. Mentalmu rusak, finansialmu rusak, jiwamu rusak, badanmu rusak. Dikasih pornografi supaya ada namanya over dopamine production, ODP.
ODP itu, abang kakak, saya pun baru belajar istilah-istilah gitu ya. Over dopamine production itu adalah ketika kita, terutama laki-laki, menonton konten-konten porno, itu kan senang ya, langsung naik nafsu tuh. Nah itu di otak tuh langsung terproduksi namanya over dopamine production. Produksi dopaminnya banjir di otak kita. Ketika banjir, ini ceritanya Ustaz Ajo Bentri. Ketika banjir dopamin itu, maka dia menutupi sebentar, saya catat kemarin istilahnya. Bagian otak yang mengatur tentang moralitas. Nih, free frontal cortex. Nah, saya ini kan ya. Jadi, bentar. Ya, mudah-mudahan bisa. Free frontal cortex. Ini dia. Bagian otak yang diserang saat anak kecanduan pornografi adalah PFK, PFC kalau ini ya. Prefrontal cortex. PFC berfungsi sebagai pusat pengendali emosi, konsentrasi. Ini yang paling penting, pembeda antara benar dan salah. Jadi ketika otak kita diproduksi dopamin banyak, penuh, banjir, ini ketutup. Yang ketutup inilah yang bikin otak itu akhirnya menjadi tak bisa berpikir, mana pengendali emosi, bisa tantrum, bisa marah-marah, bisa ngomel-ngomel, rusak konsentrasinya, emosionalnya berubah, baik buruknya juga tak bisa, pengendalian diri, berpikir kritis, membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Inilah yang dirusak ketika orang itu kena pornografi. Dan ini menjadi salah satu bisnis paling besar hari ini, bikin konten pornografi. Kenapa bikin konten itu, wah masya Allah, kenapa bikin konten itu tidak seram? Bikin konten itu mereka produksi masif luar biasa, karena memang efek sesudah itu yang mereka mau hancurkan. Apa efeknya? Mohon maaf ya, orang jadi onani, orang jadi masturbasi, orang jadi datang ke pelacur. Efek-efek rusaknya itu. Dan dalam syariat Islam, orang kalau sudah berzina, apa ya sudah? Seperti, apalagi kalau dia statusnya suami sah, dah itu sama kayak bangkai berjalan. Saya pun, saya bilang, itulah pentingnya belajar terus. Kalau orang bilang ibadah paling panjang adalah menikah, ada lagi ibadah paling panjang itu sebenarnya bukan menikah. Ibadah paling panjang itu belajar. Apa? Belajar. Karena dari minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai meninggal kita harus terus belajar. Belajar apa nih? Belajar ilmu Al-Quran. Apa yang Allah firmankan. Ini 6236 ayat, tak habis-habis pasalnya nih. Ayaman bahas satu ayatnya bisa sejam lebih, bolak-balik mutar-mutar kemana-mana. Nah, free frontal cortex ini atau prefrontal cortex ini yang diserang ketika anak-anak itu dibantai sama yang namanya pornografi. Efek buruk dari pornografi itu adalah ini. Jadi emosionalnya rusak, konsentrasinya rusak. Nah, yang paling penting di bagian otak yang namanya prefrontal cortex itu ada sebuah sensor. Kan hati itu apa? Masih kan hati itu apa? Ya, hati itu apa? Pikiran, perasaan, kesadaran. Nah, di dalam otak yang rusak tadi, hilang tak pikirannya? Hilang tak kesadarannya? Kemampuan memilih antara hak dan batil terpisah tak? Udah tak bisa dia misahkan. Makanya ya udahlah, mati kayaknya solusi, gantung diri. Ya udahlah, dia ngerasa dia selalu benar. Nah, itu juga sakit jiwa juga. Jadi macam-macam bentuk sakit jiwa ini abang kakak. Maka tadi saya bukakan ayat Qur'annya. Ketika ada orang luar atau dari luar yang berusaha merusak kepribadian kita atau merusak benteng kepribadian kita, maka tugas kita adalah memperbaiki itu.
Apa tadi yang dirusak? Nih, prefrontal cortex. Apa yang dirusak? Prefrontal cortex. Siapa yang ngasih mereka HP? Ayo, siapa yang ngasih HP? Orang tua. Makanya orang tua jangan cuma ngomel ya terus. Kan banyak yang bilang anak durhaka. Tahu nggak ada orang tua durhaka juga? Ada nggak, Bu? Kak, ada nggak? Belonggo. What is the meaning of belonggo? Ngasih makan haram itu dosa orang tua. Anak tak dosa. Bapak mamanya ngasih makan duit-duit haram, ngasih makan duit-duit tak benar, duit subhat. Harusnya makan nasi, ini makan aspal. Tahu makan aspal? Yang harusnya tuh 5 cm aspalnya ketebalan tuh hilang jadi 3 cm ya. Berapa kilometer dia bikin jalan tuh? Diambil 2 cm kali sekian, habislah. Siapa yang ngasih makan ini? Makanya nih Islam tuh ngajar tuh 2 sisi abang kakak. Oke, sebagai orang yang dibully kita tenang. Tapi kita pun jaga juga. Jaga tulisan, jaga kata-kata, jaga mulut, jaga hati. Panjang. Apa kemarin saya kasih analoginya? Orang beriman seperti orang naik pesawat. Banyak aturan enggak? Banyak aturannya. Bisa ngeludah? Tak bisa. Bisa bawa kambing? Ini binatang peliharaan saya, kesayangan saya gitu. Bisa saya bawa di pesawat? Tak bisa. Aturannya banyak. Jadi orang beriman tuh ya 3. Catat baik-baik. Jadi orang beriman tuh 3. 1, kalau sudah jadi orang beriman, yang pertama sekali divonis mati. Apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemarin saya rapat dengan pengurus pusat, saya bilang kalau 31 Juli kita meninggal, saya bilang, jadwal Juli ini siapa? Belum keluar ya? Harus Panani. Oh, berarti saya gantikan Ustaz Panani ya. 1, divonis mati. Kalau kita sudah mengatakan saya beriman pada Engkau ya Allah, amantu billah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada nabi, dan beriman pada sampai di rukun iman yang ke-6, ya kan? Qadha dan qadar. Maka nomor 1 yang harus abang kakak terima konsekuensinya adalah divonis mati. Jadi tidak kayak siapa dulu bandar narkoba yang kena tembak sempat mengucap syahadat? Freddy Budiman. Tidak perlu nunggu jadi Freddy Budiman, tidak usah jadi bandar narkoba, tidak usah juga jadi orang penjahat yang kelas apa gitu. Pasti mati. Abang, bapak dari mulai sini sampai ujung sini mati nggak gitu nih? Pasti pakai shot matinya. Apa? Pasti mati. Yang kedua, dipenjara seumur hidup. Apa kita? Kalau sudah beriman pasti dipenjara seumur hidup. Maksudnya tidak bebas. Ngomong harus diatur ya. Bikin tulisannya diatur. Mau bertingkah laku kita diatur. Banyak sekali, masya Allah, tabarakallah. Jadi dipenjara seumur hidup. Udah menikah nggak bisa zina. Udah menikah nggak bisa main perempuan sembarangan. Tak bisa cinta sama laki-laki orang. Tak bisa dah. Mau diapakan? Pajak ditanggung pemenang. Kau gak yang milih dulu? Nah, tinggal disyukurilah. Begitulah kelakuan laki-lakimu tuh. Begitulah kelakuan istrimu itu. Terima, ridho. Wes kadung apa? Semua kelebihannya dan kekurangannya. Jadi bagaimana kita terima. Maka saya nge-launching kemarin namanya dekapan. Nah, apa? Dekapan. Kapan? Harus bikin nih. Saya udah bikin, alhamdulillah. Dekapan. Apa sih dekapan? Daftar kebaikan pasangan. Apa dekapan? Daftar kebaikan pasangan. Dari mulai dia merintis kebaikan. Jadi kalau kita mau marah sama pasangan kita, istri atau suami, baca lagi dekapan. Alay, banyak kebaikan dia. Dia yang melahirkan anak saya. Kalau saya kan istri berarti kan Bunda Oh, dia yang melahirkan, dia yang jaga, dia yang ini. Tulis banyak-banyak. Tapi jangan diposting di sosmed. Ya, jangan nak gatal kita ya.
Tulis sendiri aja, dekapan. D kapan tulisannya? D kapan. D-nya besar, daftar kebaikan pasangan. D, tulisnya D, baru kapan. Bacanya dekapan. Apa tuh dekapan? Daftar kebaikan pasangan. Nanti bikin lagi, namanya dekan. Dekan. Daftar kebaikan anak. Buat yang sudah jadi orang tua, bikin juga dekan. Daftar kebaikan anak. Yang jomblo gimana? Siap-siap. Daftar kebaikan mertua misalnya gitu. Oh, anak saya ngambilkan saya makan, anak saya doakan saya, anak saya sholatnya progresif. Itu juga untuk menetralisir kita supaya jangan hanya fokus menilai kekurangan anak. Pasti nanti anak-anak di seluruh dunia yang nonton ini bilang gini, seandainya mama saya nonton SMK hari ini, ngomel terus mama tuh. Nanti mama tak ngomel lagi, ngomelkan lama, ngomel lama, aku rindu diomelin mama gitu. Kata anak-anak yang udah meninggal orang tuanya 200 tahun yang lalu. Ya, jadi ada dekapan, ada dekan, dekan, kan, bukan kat, dekan, DKAN. Dah. Yang pertama tadi apa? Satu, divonis mati. Yang kedua, yang ketiga, diasingkan. Jadi harga yang harus abang kakak bayar ketika beriman. Satu, vonis mati. Kalau orang mencuri itu korupsi, apa, mencuri lah, perampok gitu, yang ngambil duit tuh, itu di penjaranya berapa lama? Tergantung ininya ya, maksudnya waktunya ya, maksudnya tergantung ininya kan ya. Kalau misalnya dia punya ini, dia itu gitu kan. Nah ya, lupa saya, ya kan. Tergantung ini kan, apa, waktunya dia gitu ya. Penjara seumur. Ada enggak yang di penjara setahun gitu? 2 tahun? 3 tahun? Oh, janganlah polos-polos benar. Maksud saya hanya diketok gitu ya, habis itu dia bisa jalan-jalan misalnya gitu kan. Karena mungkin waktu luangnya banyak gitu kan. Dia punya banyak waktu luang gitu. Saya kira cuma di mall ya banyak diskon. Rupa di situ. Nggak, saya lanjutkan lah. Ngomong apa bahasa ini? Divonis mati, coba bilang. 2, penjara seumur hidup. Yang ketiga, diasingkan. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang bikin kita nih benar-benar sadar memang di dunia ini tak nyaman. Kata orang yang tidak ngerti ilmunya. Tak nyaman dunia ini. Tapi bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, apakah kebaikan itu dikasih sama Allah? Dikasih abang kakak. Ada enggak yang di dunia dikasih nikmat sama Allah? Banyak. Allah kasih. Nih, lihat. Enggak percaya. Saya paling suka ayat ini. Paling suka ayat ini. Ayat favorit. Wa amma man amana, surat 18 ayat 88. Buka lagi, 1888. Silakan buka. Ayo baca sama-sama. Sama-sama nak. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Wa amma man amana wa amila salihan
falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Siapa yang pengen urusannya tuh dimudahkan Allah? Ada? Ngurus sesuatu yang harusnya 1 minggu selesai dalam waktu 2 hari. Ada fasilitas itu dari Allah? Ada. Lawannya mudah apa? Susah, ribet. Untuk dapatkan uang 100.000, ada orang yang cuma sekali pejam ya itu langsung dapat. Duduk-duduk dapat duit. Apa? Jaga toilet. Duduk-duduk dapat duit. Jaga apa? Jaga toilet. Kipas-kipas dapat duit. Jual sate. Goyang kaki dapat duit. Mesin jahit. Ada orang cuma megang laptop ya, klik 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 klik. Jual tiket pesawat. Klik sana, klik sini, ya kan? Ada yang udah salto-salto jungkir balik. Ya kan, berpelo-pelo keringat. Yang numpang, yang punya di luar, yang numpang malah di dalam. Tukang beca. Kurang kerja keras apa dia? Bekayu tuh, kalau udah nanjak budak tuh, Ada jazaanil husna, ada amrina yusra. Jadi Allah bilang, aku kasih 2 reward. Nah ini abang kakak, salah satu barometernya amanah, beriman. Walaupun iman tadi ada konsekuensinya abang kakak. Konsekuensi iman apa tadi? Divonis mati, terus dipenjara seumur hidup, diasingkan. Kita akan dianggap aneh. Ih kau nih masih muda pak, pakai jilbab panjang-panjang gitu kayak mak-mak kau nih. Ngapa kau pakai nikop-nikop tuh? Ngapa tuh? Kau teroris ke? Nah itu biasa aja dengar kayak gitu. Konsekuensi. Nggak apa-apa orang mau ngomong tuh ke hati dia, terserah dia, mulut-mulut dia gitu. Kita ini harus belajar juga bentengin telinga kita. Jangan apa-apa tuh didengar, apa-apa tuh dijadikan, dimasukkan ke hati. Nggak. Orang kadang ngomong nyeplos-nyeplos tuh nggak pakai mikir. Lupa bawa otak dia tuh waktu pergi tuh apa? Dia lupa bawa. Harus dimaklumi. Oh iya dia lagi lupa bawa otaknya. Gitu lah kira-kira. Gimana cara nyikapinnya? Oh dia lagi lupa bawa. Atau bisa jadi otaknya ketinggalan di rumah makan Padang, bisa jadi kan? Jadi antum kalau ada yang bully, ada yang ngomong itu udah usah terlalu pusing. Nah, man amana, coba lihat. Wa amma man amana. Kita bedah dulu yang amanah. Apa tanda orang itu beriman? Coba ambilkan contoh orang itu beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au. Tidak selamanya kita harus ikut nimbrung komen. Kita tidak tahu permasalahan yang asli seperti apa. Kita cuma baca status sekilas, lalu kita ikut gak nimbrung-nimbrung. Kau tak tahu apa-apa, diam ya. Paling doanya, ya Allah, semoga si fulan ini cepat selesai, diselesaikan Allah permasalahannya. Ya Allah, semoga si fulan ini Allah kasih jalan keluar yang terbaik. Itu aja yang bisa kita lakukan, betul tak? Itulah tanda kita beriman. Bicara yang baik-baik atau itu dah disebutkan Rasulullah dah 1400 tahun yang lalu. Amanah billah wal yaumil akhir. Oh kakak nih pakai nikop, mudah-mudahan istiqomah ya kak ya. Kan gitu, tinggal ngucap doa aja. Oh kakak nih jilbabnya panjang, selamatlah kakak nih tertutup auratnya, tidak terbuka dari mata-mata biawa, kan gitu. Kakak selamat dari mata biawa. Ya kan? Kalau ada yang ngaku-ngaku buaya soalnya, saya tengok bentuk-bentuk enggak ada kayak buaya, ini masih kalah. Levelnya belum buaya gitu loh. Ayo, ulang ya. Wa amma man amana wa amila salihan
Kata-kata amila solihan juga lihat ada dua aspek, satu amal, dua soleh. Amila itu artinya mentransfer ilmu yang dimiliki berubah menjadi action. Karena banyak orang bahasnya konsep, tidak ada prakteknya, bohong ya terus, ngomong ya terus. Saya ini pengusaha ini, saya punya aset di sini, panjang lebar dia cerita. Bapak ini hobinya apa? Hobi saya berbohong, kata dia. Oh, berarti yang diceritakan tadi bual semua. Apa hobinya? Hobinya berbohong. Harus ada amal. Orang nengok bukti, maka saya bilang kan, Allah melihat proses. Coba bilang, manusia melihat hasil. Alangkah beruntungnya Abang Kakak, orang-orang yang ditakdirkan Allah antara omongannya dengan perbuatannya sinkron. Beruntung. Kalau istilahnya tuh alif gitu, kayak garis lurus dari atas. Antara pikiran, perasaan, kesadaran itu satu garis. Makanya alif itu setahu saya ya, kalau orang nulis alif yang benar itu dari atas ke bawah. Tadaburnya apa? Perbaiki hablum minallahmu, maka Allah akan perbaiki hablum minan nasmu. Nanti ada yang komen langsung nih, Ustadz ada orang rajin sholat kok malah nganiaya istri. Berarti sholatnya tidak benar. Bukan sholatnya yang tidak benar, sholat orang itu yang tidak benar, sehingga tidak berdampak sholatnya pada. Ada Ustadz kawan saya tuh rajin sholat tapi ngutang ya terus kerjanya. Salah sholatnya tuh salah orangnya. Belajar dong proporsional. Kan dikasih pikiran, perasaan dan kesadaran. Bukan salah sholatnya. Syariatnya tidak salah Bang Kakak, tapi yang salah apa? Personalnya. Nah hari ini banyak orang melabeling, memberikan penilaian. Ketika ada tanda kutip orang sholat, orang katanya pakai kopiah, langsung dia bilang, oh itu pakai kopiah kok nyambung ayam. Yang salah siapa? Orangnya lah yang pakai kopiah. Nggak tahu nempatkan pakaian, pakai sarung, pakai baju koko, nenteng ayam. Kalau dia jual ayam oke, ini nyambung ayam, lalu taruhan. Yang salah apanya? Nah hari ini coba tengok sosial media, tengok cara orang-orang menilai. Ih, apaan sih pakai jilbab kok ngambil suami orang? Jilbab yang salah, orangnya yang salah. Makanya ada beberapa tokoh yang saya temuin belum mau pakai jilbab. Salah satunya begitu, dia aku takut nanti katanya. Kan salah juga. Sebenarnya pakai jilbab ya pakai jilbab aja gitu loh. Saya pakai jilbab ini karena perintah Allah, udah selesai. Kakak-kakak nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai kerudung, nggak mau nutup aurat, perintah Allah, udah selesai. Sambil saya memakai jilbab, sambil saya memperbaiki diri saya, gitu. Oke dah. Abang-abang juga sama, saya bilang pakai baju koko, pakai baju-baju yang simbol-simbol Islam, sambil kita jaga nih wibawanya kopiah kita. Maka saya itu takut kalau pakai kopiah ke mall. Saya walaupun udah jaga tingkah laku saya selama saya di mall, nggak buang sampah sembarangan, nggak mampir ke tempat-tempat makan yang mungkin syubhat atau apa gitu ya, saya jaga. Itu pun saya pakai topi. Udah nunduk saya tuh kalau jalan tuh masih gak ketahuan. Teriak gitu, Ustadz, janganlah teriak-teriak di mall. Pakai bluetooth ya gitu. Kadang ada yang suka itu udah gak sabar kan. Ada yang dari jauh gitu mau negor takut. Nah, jadi saya lah yang negor duluan. Si bang, ya Ustadz. Ada yang bilang ayaman. Nah kalau ayaman oke, aman. Ya kan? Ada yang kemarin tuh teriak Pak Haji gitu. Saya kan enggak ngerasa kan enggak noleh. Dia nyebut nama gitu, Haji Lukman gitu. Insyaallah sejak kapan pakai Haji nih? Ya kan? Kan enggak harus pakai haji di depan kan? Harus kan? Saya niru Umar bin Khattab. Dia udah haji tapi enggak ada haji Umar bin Khattab tuh enggak ada. Jadi saya ngikut Pak Haji Umar ya lah. Haji Umar. Jadi bisa dipahami ya Bang Kakak ya, kalau ada statement orang yang mengatakan itu percuma aja pakai jilbab. Loh, wah ini makin parah nih kata-katanya nih. Apa kata kalimatnya? Coba dia tengok, riset lagi itu, kumpulkan. Percuma aja pakai jilbab. Percuma aja. Loh, kok percuma? Dia pakai jilbab itu syariat. Dia curi itu beda lagi.
ini sosok manusia ini dia pakai jilbab atau dia tutup auratnya, itu syai'un. Dia melanggar syariatnya, itu beda lagi. Misalnya dia nipu, dia bohong, dia apa, jangan hubung-hubungkan. Hari ini orang mudah sekali melabeling. Katanya ustaz, tapi begini. Itulah konsekuensinya jadi ustaz tuh. Miskin kena hina, apa? Kaya dicurigai. Serba salah. Maka Allah bilang wa amma man amana, ya, wa amila salihan falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ada kehidupan yang berbeda. Saya menyebutnya hidup berkualitas tanpa batas. Apa? Seperti apa hidup berkualitas tanpa batas itu? Hidupnya tenang, bahagia, penuh berkah, istiqomah. Apa? Tenang. Ini 1888. Nomor 1 TBBI. Nah, biar gampang ingatkan kata kuncinya TBBI. Tapi jangan disingkat ya, nanti jadi teba. TBBI. Apa itu TBBI ya Yaman? Tenang, bahagia, berkah, istiqomah. Makanya kalau SOP makan tuh kan, ya Allah semoga apa yang kita makan dan minum jadi energi untuk beramal soleh. Ya Allah semoga apa yang kita makan dan minum menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah semoga apa yang kita makan dan minum menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan keistiqomahan. Ini saya ambil dari Assalamualaikum, tenang. Ini udah pernah saya bahas tapi kayaknya abang kakak masih lupa ya. Masih apa? Masih lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak boleh terbalik-balik. Nanti Mas Gion, anak-anak nih diajarkan SOP makan ya. Dan tidak boleh terbalik. Ketenangan, coba bilang. Kebahagiaan, keberkahan, tenang, bahagia, berkah. Coba bilang. Wah, ini mahal ini. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tenang, hatinya bahagia, rezekinya berkah. Saya bilang tenang tanpa hutang, bahagia tanpa riba, bahagia tanpa pura-pura, rezeki berkah di jalan Allah. Buahnya apa? Istiqomah sampai jannah. Inilah hidup berkualitas tanpa batas. Wa amma man amana wa amila solihan falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dikasih kehidupan yang mudah-mudah sama Allah. Dapatkan 1 miliar gampang, dapatkan 10 miliar gampang, Allah kasih kemudahan. Dapatkan tanah yang bagus-bagus gampang, dapatkan bisnis yang bagus gampang. Dikasih ide yang baik-baik sama Allah, Allah kasih hidup yang berkualitas. Mau? Caranya gimana? Beriman. Mau Ayaman. Gimana caranya? Beriman dan beramal soleh. Surat ke-18 ayat 88. 1888. Hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa pura-pura, hidup berkah di jalan Allah. Buahnya apa? Istiqomah sampai jannah.
Nah, tenang, bahagia, berkah ini urutannya ada di Assalamualaikum apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalam apa artinya? Ketenangan. Warahmatullah, kebahagiaan. Wabarakatuh, keberkahan. Kira-kira kalau orang hatinya tenang, hidupnya bahagia, rezekinya berkah, gimana kira-kira? Enak atau enak sekali? Dimanapun berada banyak saudara ya, dimanapun berada banyak kawan, anak-anak tidak pusing, banyak saudara, banyak kawan, banyak yang bantu. Karena dia pun hidupnya juga sering bantu orang, sering memudahkan urusan orang. Maka dimanapun berada Allah kasih ketenangan. Maka saya sering bilang sama kawan-kawan, kalau teman-teman tuh hidupnya tidak tenang, cepat-cepat istighfar, pasti ada dosa. Kalau lagi gelisah, tidak tenang, cepat-cepat istighfar, pasti ada. Mau bagus lagi gimana ya man? Sholat 2 rakaat, sholat taubat. Astagfirullahaladzim, saya salah. Nah, ini saya kasih tutorial yang ringan-ringan ya, karena ada anak-anak nih. Tadinya mau ngegas ya saya hari ini nih, tapi nengok ada anak-anak, nanti dia tak ngerti, nanti dia tak paham. Ada juga banyak orang-orang baru saya tengok, adalah materinya materi permen ya lah. Materi apa? Materi permen, tepuk permen. Nah, dulu saya ada tepuk permen. Nah jadi ya, nanti ya lah. Nanti saya ajarkan tepuk permen ya. Dah, hari ini materinya permen-permen dulu ya. Nanti kalau mau materi-materi yang ada sambal sambal itunya masuk dalam situ ya, masuk ke ruangan pimpinan. Insyaallah saya siapkan materi-materi sambal di situ ya. Makanya banyak yang takut kalau diajak masuk ke rumah khidmat. Ayo masuk ke dalam yuk. Enggak usah di sini aja katanya. Dia cuma berani di luar masjid ya. Abang kakak, ayah bunda, hari ini tanggal 2 bulan 7 saya minta doa untuk dari abang kakak semuanya, untuk istri saya Bunda Uung, Allah takdirkan bertambah usia, mudah-mudahan bertambah juga amal solehnya, bertambah solehah, bertambah baik, bertambah taat, bertambah kebaikan ya, bertambah kemaslahatannya, dan semoga bertambah sehat dalam taat, sehat bermanfaat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Jadi istri yang solehah, jadi ibu yang solehah, jadi menantu yang solehah, jadi anak yang solehah, jadi orang yang bermanfaat, jadi hamba Allah dan umatnya Rasulullah. Ya, jadi hamba Allah, jadi umatnya Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan beliau ya yang mendampingi saya dari minus, mendampingi saya dari tak ada apa-apa. Bukan nol. Kalau nol tuh masih ada gitu. Ayaman tuh nikah sama beliau modalnya minus, tak berduit sama sekali, bahkan banyak masalah gitulah. Beliau dengan izin Allah membersamai, tidak nampak orang belakang layar. Memang saya pun memang bukan yang nampak-nampakkan, nunjuk-nunjukkan. Kami di keluarga bersepakat untuk tidak nunjukkan kemesraan di sosial media. Biarlah kemesraan itu biar kami yang simpan jadi memori kami dan jadi disaksikan Allah dan malaikatnya. Saya minta doa dari abang kakak semuanya. Tolong doakan istri saya Bunda Uung yang bersamai saya, semoga selalu dijaga, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Banyak kebaikan-kebaikan beliau kepada saya, dan doakan semoga saya juga bisa jadi suami yang baik ya untuk beliau, jadi ayah yang baik untuk anak-anak. Doakan abang kakak di usia saya yang sudah tidak muda lagi ya, 40 tahun ini Masya Allah sudah mulai bawa minyak angin ya. Alhamdulillah minyak angin tuh bagus gitu ya, untuk nolong orang, maksudnya untuk nolong orang ya, untuk nolong orang.
Jazakumullah khair abang kakak, sehat selalu, makasih banyak kebaikan-kebaikannya, doa-doanya, dan mudah-mudahan semoga kita semuanya abang kakak dikasih hati yang tenang, apa? Hidup yang bahagia, rezeki yang berkah, istiqomah sampai jannah. Yuk, tepuk sebelahnya, saudaraku. Semoga Allah berikan hati yang tenang, hidup yang bahagia, rezeki yang berkah, istiqomah sampai jannah. Urutannya jangan lupa ya. Kalau tenang itu hati, kalau bahagia itu hidup, rezeki yang berkah, buahnya bonusnya adalah istiqomah sampai jannah. Ayo ulang lagi. Hati yang tenang, hidup yang bahagia, rezeki yang berkah, istiqomah sampai jannah. Amin. Jadi Mas Gion nanti anak-anak dites, tanya dia hati yang apa, hidup yang apa, rezeki yang apa, istiqomah sampai mana. Nah, baru boleh kasih es krim. Kalau dia tak bisa jawab, suruh masuk dalam paret ya. Terima kasih banyak abang kakak, jazakumullah khair. Mohon doanya untuk saya, untuk Bunda Uung, untuk kami sekeluarga. Doakan juga rumah tangga kami dijaga Allah, dilindungi Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.